Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam penutupan musyawarah nasional Munas 11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Agustus 2024. Saat menyampaikan pidato penutupan Munas Golkar, Jokowi mengenakan kemeja kuning. Setidaknya ada 6 poin yang disampaikan dalam pidato Jokowi semalam. Mulai dari Jokowi mengaku nyaman dengan Golkar hingga pujian untuk ex-ketua umum Golkar Erlangga Hartarto. Presiden juga menjelaskan alasannya mengenakan kemeja kuning di acara Golkar itu. Berikut 6 poin pidato Jokowi di penutupan Munas Golkar. 1. Nyaman dengan Golkar. Pada awal pidatonya, Jokowi mengungkapkan kenyamanannya hadir di acara partai berlambang pohon beringin itu. Jokowi mengaku senang berada di acara salah satu partai terbesar dan tertua di Indonesia. Jokowi bilang kalau melihat pohon beringin ia merasa sejuk. Jokowi menyebut semalam dirinya merasa sangat teduh dan nyaman. Kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Dua, Golkar partai terbuka. Selanjutnya, Jokowi mengaku senang karena Partai Golkar terbuka untuk siapapun. Menurutnya, pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga dan harmonis, yang membuat Golkar lebih teduh dari yang lain. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Dan kita bisa lihat sejarah Ketua Umum Golkar. Dari mana? Dari mana saja? Ada yang dari Jawa, Pak Agung Laksono, Pak Setia Novanto, Pak Erlangga Hartarto, ada juga yang dari Sumatera, Bapak Budi Saad Bakri, dari Lampung, Pak Akbar Tanjung dari Tapanuli Tengah, ada juga yang dari Sulawesi, Bapak Yusuf Kalla dari Makassar, dan sekarang Ketua Umum yang sekarang dari tanah Papua. Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget. Tiga, tanggapi putusan MK dan DPR. Kemudian, Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi MK dan rapat DPR RI tentang Undang-Undang Pilkada. Jokowi menyebut keriuhan yang terjadi di media, si tukang kayulah yang disorot. Menurutnya, itu adalah warna-warni sebuah demokrasi. Jokowi menegaskan dirinya saat ini berada di lembaga eksekutif sebagai presiden dan sangat menghormati lembaga yudikatif dan legislatif. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu.
Tukang kayu ini siapa? Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Empat, alasan kenakan kemeja kuning. Lalu, Jokowi menyampaikan alasannya mengenakan baju kuning. Jokowi mengatakan tidak ada alasan khusus mengenakan kemeja panjang berwarna kuning. Jokowi mengatakan ia menghargai hajatan besar Partai Golkar yang telah secara aklamasi telah memiliki ketua umum yang baru, yaitu Bahlil Lahadalia. Lagi mungkin ada yang bertanya kepada saya kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. 5. Puji Erlangga Hartarto. Selanjutnya, Jokowi memuji Ketua Umum Golkar sebelumnya, Erlangga Hartarto. Saya yakin kondisi yang baik ini, yang terjaga ini dalam proses di Munas, ini tidak lepas dari peran Ketua Umum yang lama, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Seorang politisi besar dan sekaligus teknokrat sejati, seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang hasil kerjanya betul-betul terlihat nyata. 6. Ucapan untuk pengurus baru Golkar dan tutup Munas. Terakhir, Jokowi memberikan ucapan untuk jajaran pimpinan dan pengurusan Partai Golkar di bawah pimpinan Bahlil Lahadalia. Jokowi lalu menutup Munas Golkar. Terakhir kepada Ketua Umum yang baru dan jajaran pimpinan Golkar yang baru serta jajaran pengurus, saya mengucapkan selamat bertugas. Kami menunggu kontribusi besar Partai Golkar untuk negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah ke-11 Partai Golongan Karya pada malam hari ini saya nyatakan ditutup.